Halo guys, selamat bergabung di channel yang membahas alur cerita seputar Gopi. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys. Untuk para pecinta serial Gopi dimanapun Anda berada, silahkan absen terlebih dahulu dengan cara komen di kolom komentar ya guys. Tidak mau panjang lebar, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Gopi meminta Kokila untuk memiliki kekuatan dan bertarung dengan Gaura. Kokila mengatakan dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Gopi bilang, aku mendapatkan kekuatan darimu. Kamulah yang membuat Ahem dan aku bersatu satu sama lain, dan kita bersama karena kamu. Aku tidak pernah sedih merindukan ibuku karenamu. Anda telah sangat mencintai saya, yang mungkin tidak bisa diberikan oleh ibu saya. Gopi mengatakan, semua orang setuju denganmu. Urmila bilang, aku selalu mengganggumu saat kamu bersamaku selama 10 tahun terakhir, tapi kamu tidak pernah menerima kekalahan dariku. Ba meminta Kokila untuk bangun dan melawan. Kokila bilang, aku tidak punya kekuatan. Gopi meminta dia untuk menyadari kekuatan batinnya, dan kemudian dia bisa mengalahkan Gaura Suryavanshi. Gopi meminta Kokila bangkit bahwa karena dia, hubungannya dengan Rasi menguat meskipun Rasi tidak bersamanya sekarang. Gopi bilang kita mendapat kekuatan saat Rasi meninggalkannya. Dia bilang kamu memberi kekuatan pada Jigar dan membuatnya menikah dengan Paridi. Anda memberikan ibu untuk Toru dan Molu. Hetal bilang aku tidak pernah mengambil keputusan apapun tanpa pendapatmu. Jigar mengatakan, ibu memberikan asuhan kepada Rasi yang saya tidak bisa memberikan dan mengurus tanggung jawab saya. Ahem bilang kamu tidak bisa menerima kekalahan. Ginjal bilang, kau menghentikanku menikahi Umang dan membuatku menikah dengan pria jujur yaitu Daval. Anda telah memperbaiki semua kesalahan saya. Vidya bilang, aku kehilangan 10 tahun hidupku tanpa ibuku dan kamu memberitahuku tentang kebenaran ibuku. Kokila bilang aku merasa malu setiap kali aku melihat Vidya. Gopi mengatakan Mira dan Vidya berpendidikan dan tidak ada yang akan terjadi jika pernikahan mereka gagal. Gopi bilang, kamu harus mendukungku. Kokila bilang aku tidak punya kekuatan. Gopi mengatakan kamu telah melupakan kekuatanmu yang seperti Hanuman. Gopi menceritakan tentang kisahnya dan meminta Kokila untuk menghidupkan kembali kekuatan batinnya. Gopi mengatakan Kokila Modi akan mengalahkan Gaura. Hetal mengatakan kamu harus mengalahkan yang salah. Ahem bilang kamu inspirasi kami. Bangun. Jigar meminta dia untuk bangun dan mengatakan kamu pahlawan. Gopi mengatakan kamu adalah seorang ibu yang bisa melakukan apa saja. Di lain sisi, Safran mengira nenek sedang pergi ke kuil dan memintaku untuk menelpon Vidya. Safran menelpon Vidya, tapi dia tidak mengangkat teleponnya. Gopi bilang, aku tidak akan membiarkanmu kalah, dan kamu harus membalas dendam kepada Gaura. Meti datang dan menelpon Vidya. Vidya mengambil telepon dan mengangkatnya, dan mendengar suara Safran. Safran bilang, aku mencintaimu, dan tidak tahu bagaimana cara membuatnya percaya. Vidya mengatakan kepercayaan, dan memintanya untuk tidak menelponnya lagi. Gopi menerima telepon dan meminta dia untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan. Sravan meminta maaf padanya dan memintanya dia untuk membuat Vidya mengerti. Dia memintanya untuk memberikan satu kesempatan padanya dan berjanji untuk tidak membiarkan air mata mengalir di matanya. Gopi meminta Safran untuk menghentikannya dan berhenti untuk mengganggu Vidya. Saat itu mereka mendengar Gaura memukuli Mira dan terkejut. Gaura memukul Mira karena berdebat dengannya. Gopi meminta Safran untuk memberikan telepon kepada Mira. Safran meminta Gaura untuk meninggalkan Mira. Mira berteriak memintanya untuk meninggalkannya. Ahem bertanya apa yang Gaura lakukan pada Mira. Safran meminta Gaura untuk meninggalkannya. Daram bertanya pada Safran mengapa dia menunjukkan simpati terhadap ibu tirinya. Dan
memintanya untuk mundur. Mira meminta Gaura untuk meninggalkannya saat dia menamparnya dan menarik rambutnya. Gopi memperingatkan Gaura untuk tidak menyentuh putrinya. Gaura mengatakan Mira berpendidikan dan membutuhkan hukuman yang berbeda. Gaura meminta Daram untuk memegang Mira, membawa lilin, dan menjatuhkan lelehan lilin di tangannya. Mira berteriak kesakitan. Safran bertanya mengapa mereka begitu kejam. Daram memintanya untuk berbalik jika dia tidak menyukainya. Kokila berteriak melalui telepon untuk berhenti melakukan itu. Gaura mengatakan seperti dia mengganggunya. Dia akan mengganggu Mira. Ahem bertanya apa yang terjadi. Gopi berteriak pada Ahem untuk menyelamatkan Mira. Kokila berteriak dia tidak akan mengampuni Gaura Suryavanshi. Gaura menampar Mira, melemparnya ke sofa dan memintanya untuk menghentikan drama karena ini adalah rumahnya dan bukan Modi Bhavan. Dia bahkan bukan ibunya untuk memaafkan amukannya. Keluarga Modi telah mengusirnya seperti lalat dari susu. Jika dia berteriak lagi, dia akan menuangkan lilin di matanya. Safran memutuskan panggilan. Gopi memohon kepada Ahem dan Kokila untuk menyelamatkan Mira. Kokila mengatakan sampai dia masih hidup, dia tidak akan membiarkan Gaura menyiksa Mira. Setelah Safran pergi, Mira mulai tertawa. Daram dan juga Gaura memuji akting dan kemauannya. Dan Gaura mengatakan dia menoleransi begitu banyak rasa sakit untuk membalas dendam. Mira mengatakan dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan membalas untuk keluarga Modi penting baginya. Gaura mengatakan dengan drama ini, adiknya Vidya akan kembali ke rumah ini. Kokila dengan gaya khasnya berteriak, mulai hari ini Gaura adalah musuhnya dan dia akan menghukumnya karena merusak kehidupan Mira dan Vidya. Gaura telah melihat persahabatannya dan sekarang dia akan melihat permusuhannya. Dia akan bertobat atas dosanya. Gaura di sisi lain mengatakan waktu akan memberitahu siapa yang akan bertobat dan sekarang waktu menguntungkannya dan waktu Kokila telah selesai. Kokila berteriak waktu Gaura telah selesai dan dia, Kokila Modi, akan menghancurkan Gaura dengan janji Krishna Bhagwan. Gaura berdoa agar Tuhan berada di sisinya. Hetal meminta Kokila untuk tenang dan berpikir dengan bijak. Gopi mengatakan tidak ada waktu untuk berpikir karena Mira sendirian di rumah Gaura dan mereka harus bergegas sebelum Gaura menyakitinya. Kokila mengatakan tidak akan terjadi apa-apa pada Mira. Dia akan pergi dan membawa Mira sekarang. Jigar mengatakan kita tidak akan pergi ke sana. Kokila bertanya apa maksudnya. Dia mengatakan Gaura melihat Safran berbicara melalui telepon dan dengan sengaja melakukan drama ini. Mira sangat kuat dan pintar dan Mira tidak akan mentolerir omong kosong Gaura dan Daram dan akan menghancurkan rumah Gaura. Kokila mengatakan dia benar dan dia tidak bisa pergi dan membawa Mira ke sini untuk menamparnya karena Mira tidak ingin pulang. Dia akan menunggu sampai Mira berubah pikiran. Ahem bertanya mengapa dia berbicara tentang Mira. Dia memutuskan hubungan dengan kami. Jadi Kokila tidak peduli jika dia hidup atau. Gopi berteriak. Kokila meminta untuk menyelesaikan kalimatnya terlebih dahulu bahwa dia hidup atau mati dan mengatakan dia tahu dia paling peduli tentang Mira. Dia mengatakan dia tidak perlu khawatir, jadi dia harus berhenti berpikir yang salah. Gopi mencoba menghentikannya. Kokila meminta dia untuk berhenti mengkhawatirkan Mira dan berkonsentrasi pada bagaimana cara membawa pulang Mira dan mengalahkan Gaura di rumahnya sendiri. Mira mengemasi pakaiannya ke dalam koper. Daram bertanya mengapa dia mengemasi pakaiannya. Dia bilang itu bukan urusannya. Daram memegang tangannya. Mira berteriak jika dia tidak memiliki sopan santun, buta budaya. Mira berteriak dan Daram membalas teriakannya. Daram melempar pakaiannya dan meminta untuk duduk diam. Mira mengangkat tangannya untuk menampar Daram, tapi Gaura memegang tangannya. Mira berteriak betapa beraninya dia mengangkat tangan padanya dan meminta Gaura untuk memberitahu putranya. Daram meminta Gaura untuk mengendalikan Mira, kalau tidak dia akan mengubah bentuk wajahnya.
Gaura memintanya untuk pergi keluar dan duduk dengan tenang. Dalam pergi, Gaura bertanya mengapa dia bereaksi sekarang daripada menunggu saudara perempuannya. Mira mengatakan dia memberinya waktu 24 jam, dan jika Vidya tidak datang dalam waktu 24 jam, dia akan pergi dari sini. Dan baik dia maupun putranya yang tidak sopan tidak dapat menghentikannya. Gaura memintanya untuk tenang. Itu dia ulasan cerita Gopi di episode. Nah, itu dia ulasan cerita Gopi di episode kali ini untuk para pecinta Gopi dimanapun Anda berada. Ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang alur ceritanya. Mimin ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.